arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma wa salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil liqa'i rabbi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi hadza wa ba'du. Kita bersolawat terlebih dahulu ya Bun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman ladzi yanfa'una. Amin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma walhiqna bis shalihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasatil jannatin na'im. ولا تخزنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل. آمين. أن نزل أو نزل. آمين. أن نظلم أو نظلم. أن نجهل أو يجهل علينا. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله. نور قلوبنا بنور هدايتك. نور قلوبنا بنور معرفتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والإيمان وعلى طاعتك وعلى محبتك وعلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي وحصل مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah. Tentu tak henti-hentinya kemudian kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar untuk senantiasa dapat taat
kepada Allah, kemudian menjalankan segala perintahnya, menjauhi daripada segala apa yang dilarangnya. Maka kemudian kita bersabar atas segala kesabaran yang alhamdulillah telah kita ikhtiarkan, telah kita usahakan. Kemudian saat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mendekat kepadanya, agar kemudian esok hari sabar kita kemudian terus ditambah. Jadi untuk taat kepada Allah saja kita perlu sabar. Ngaji itu perlu sabar. Banyak godaan dan baru juga gelap-gelap, baru juga bunyi-bunyi, baru juga rintik-rintik. Ngaji apa kagak? Ngaji apa kagak? Perlu sabar nggak? Perlu sabar nggak? Maka dari itu kita perlu iman yang imannya sifatnya besi, jangan kayak kerupuk imannya. Baru juga gelap, baru juga rintik. Kalau jadi kalau baru saja rintik-rintik kemudian imannya langsung goyang, baru itu tandanya imannya kerupuk. Kena air dikit langsung lepek, masuk angin, basah, langsung melepas gitu ya, langsung ciut. Untuk akhir zaman ini kita perlu yang namanya imannya udah kayak bajak. Imannya kayak apa? MC. Nonsen masalah cuaca, masalah kondisi, biarkan saja. Itu adalah menjadi urusan Allah. Baru gelap aja udah deg-degan masalah. Justru harusnya itu kita jadikan menjadi sebuah apa? Tantangan. Baru juga gelap. Baru juga gerimis. Itu dong, ya. Insya Allah. Jadi hujan gak harus jadi halangan, panas gak harus jadi alasan, cucu gak harus jadi alasan. Allah Akbar. Masalah. Ini kayaknya lagi pada merdeka dari cucu nih, jangan-jangan. Bebas tugas. Alhamdulillah. Jangan-jangan nih ngaji jadi satu alasan setidaknya ya ada waktu untuk bebas dari cucu gitu ya. Gua ngaji gitu. Alhamdulillah. Kelihatan nih muka-mukanya nih. Masya Allah. Kenapa Bun? Nenek semua jadi pasti udah cucu gitu kan. Kayaknya baru nenek lah, tenang aja. Baru nenek, belum nenek. Kalau udah 5 nenek. Tenang aja, saya aja baru ngakunya baru jadi ibu. Belum nenek. Masya Allah. Jadi insya Allah untuk hanya sekedar taat saja kepada Allah, kita itu perlu sabar. Dan alhamdulillah ternyata setidaknya kita sudah diberikan titik sabar itu oleh Allah. Sehingga pada kesempatan ini kemudian kita mampu untuk bisa hadir di sini. Maka kita ucap syukur tentunya kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kami bisa berkumpul di tempat yang sangat Kau cintai ini, yaitu adalah masjid. Kalau kemudian kita mampu berkumpul di tempat cinta yang dicintai ini, berarti kita siap untuk menerima cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah cinta, kalau Allah sudah ridho, apapun yang kemudian kita butuhkan itu Allah akan memberikan kecukupan. Mau menuju surga butuh sholat, Allah akan berikan kecukupan pada sholatnya. Kita akan mampu dengan segala keringanannya untuk melaksanakan itu semuanya. Kalau kemudian tiket surga itu harus dibeli dengan membaca Al-Quran, insya Allah matanya akan diberikan kekuatan untuk bisa membaca Al-Quran berlembar-lembar. Berapa juz sehari baca Quran? Satu juz itu keren banget ya. Satu hari 1 juz, berarti 1 bulan khatam ya. Keren banget ternyata ibu-ibu solehah di sini. Kalau begitu mah nggak nenek-nenek, enggak. Insya Allah ini muda semua ini rohnya karena Al-Quran. Obat hati ada 5 perkaranya. Tenang aja, ini mah nyanyi manfaat. Nyanyi apa? Obat hati ada 5 perkaranya
Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Baca Quran dan jangan lempeng aja ya, cuma Quran minta kalian mursalin harus rodil. Bu, celeduk dulu bu. Jangan lempeng aja itu ngaji. Tabarakalladzi min mulku wa la kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Jangan lempeng aja bu. Dan maknanya. Jadi insyaallah tadi Bunda EF gitu ya menyampaikan pada kesempatan siang ini kita mengaji tafsir, berarti kita akan buka Al-Qur'annya. Tafsir berarti kita mulai dengan tarjim dulu. Kita mulai dengan terjemah dulu. Jadi setidaknya supaya ngaji kita jangan lurus saja pada bacaan, tapi kemudian ayo kita ambil juga arti dan maknanya. Agar apa? Disampaikan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Masya Allah. Agar kemudian kita bolak-balik itu yang namanya baca Al-Quran, kemudian kita penasaran terhadap artinya. Setelah arti kemudian bagaimana sesungguhnya makna dan kandungannya. Mudah-mudahan Nabi sampaikan bahwa Quran ini akan menuntun Anda, Quran ini akan menunjukkan daripada jalan Anda. Nanti betul kita tersinari oleh Al-Quran, kemudian jalan kita tertunjukkan oleh Al-Quran. Kenapa? Karena setidaknya ngajinya nggak lempeng aja, nggak lurus saja. Kalau udah senangnya cuma baca aja, kemudian diajak itu yang namanya menggali daripada Al-Quran, agar kemudian kita bisa keluar dari hanya sekedar membaca. Kemudian ini, Masya Allah, otaknya diajak aktif. Kemudian tiba-tiba apa? Tiba-tiba menolak, lah kok ngaji susah amat. Kok ngaji? Ngaji susah amat. Nah emang tidak sedikit ibu-ibu mah kalau ngaji maunya diajaknya cuma aman doang. Aman. Oke, yang penting apa? Yang penting datang. Habis datang nyari tiang. Sender. Buat apa? Ya gak usah geser yang deket tiang, gak usah geser ya. Masya Allah, maunya cari aman aja. Ayolah kita tambahkan daripada segala kemampuan kita, khususnya adalah mengenai Al-Quran. Jadi tadi ternyata membaca Al-Quran terlebih adalah dengan maknanya ini bisa menjadi obat. Obat apa? Obat hati. Obat hati berarti obat iman. Iman ini adalah yazid wa yanqus. Iman ini bisa naik, bisa kemudian naiknya, turunnya naiknya mah pelan banget. Itu aja hasil sabar, terus sabar. Turunnya itu yang namanya sifat iman. Maka kita harus terus cari obatnya. Salah satunya adalah tadi apa? Baca Al-Quran dan yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Alhamdulillah. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, moga-moga Allah Ta'ala meridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau begitu kita buka Qurannya. Loh, buka apa? Quran. Ibu mau surah apa? Dari awal aja Bu, dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau kita
ingin diberikan kesungguhan dan keseriusan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikan terlebih dahulu kalimat perlindungan, yaitu adalah ta'awudz, dan serius membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari syaiton ar-rajim. Syaiton itu sifatnya adalah ar-rajim, terkutuk, sifatnya jahat. Sifatnya apa? Jahat. Dan dia senantiasa bersabar untuk terus menggoda iman kita, merintangi daripada niat baik kita, agar kemudian tidak terwujud secara nyata. Kalau sampai terwujud nyata, dia nangis. Iblisnya apa? Nangis. Maka alhamdulillah kita sampai di masjid. Jadi insya Allah iblisnya nangis, kitanya tawa. Gitu dong. Jangan sampai kemudian akhirnya apa? Iblisnya ketawa, dia nangis. Mungkin tak nampak saat ini kita menangis, tapi nanti, masya Allah, ketika itu ajal menjemput, ketika masuk di alam barzah, masuk ke dunia akhirat, dia yang ketawa, kemudian mereka lah yang nangis ya. Kita mah insya Allah enggak. Kalau kita buat itu iblis yang menangis, kemudian kita tertawa bahagia, insya Allah. Kemudian kita buka suratul Fatihah. Di mana nih sejarah suratul Fatihah nih Bud? Ketika surah ini tersebut ada yang terkapar. Ketika suratul Fatihah turun, ada yang terkapar. Iblis terkapar. Ada masalah apa? Sampai demikian rupa sakitnya, terjungkal seperti itu. Apa kata si iblis? Ini ada satu surah yang sedang diturunkan oleh Allah. Surah apa itu? Ternyata itu adalah surah Al-Fatihah. Apa kata si iblis? Bencana, celaka. Apabila surah ini senantiasa diamalkan dan dibiasakan, apa kata si iblis? Maka kita celaka. Maka bunda-bunda solihah, masoli Al-Quran sebagai iftitahnya, sebagai pembukaan itu satu surah, di mana surah tersebut ketika diturunkan ada yang terkapar, ada yang terjungkal. Siapa itu? Yaitu adalah iblis. Maka ketika kita misalnya terjadi itu yang namanya satu ujian atau cobaan atau musibah, sampai-sampai barangkali batin kita tergoncang, kembalilah kemana? Kembali kepada suratul Fatihah. Baik melalui bacaannya, terlebih-lebih dalam penerapannya. Bunda gelisah, ambil aja air, baca suratul Fatihah. Yang bikin gundah itu sebetulnya gangguan apa sih? Gangguan iblis. Karena sesungguhnya pada ujian apapun, baik itu ujian yang berupa kesenangan ataupun kesulitan, ujian berupa nikmat ataupun sebaliknya, kan sesungguhnya keduanya baik senang ataupun susah, itu kan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ujian itu datang, si iblis itu makin dekat untuk menggoda kita agar batin kita itu terus gelisah, penuh dengan kekhawatiran. Maka kita usir itu iblisnya dengan kalimat apa tadi? Dengan surah apa tadi? Dengan suratul Fatihah. Insya Allah. Suratul Fatihah. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari syaiton ar-rajim, yang sifat syaiton itu adalah jahat. Sifatnya adalah terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, dengan nama Allahi, Allah, yang sifatnya Allah adalah Ar-Rahman. Sifatnya Allah apa? Ar-Rahman, yang maha kasih. Allah itu mau iman mau kagak Allah kasih, mau taat mau kagak Allah kasih. Coba kalau Allah pilih saja yang iman, pilih saja yang taat, pasti semuanya akan iman dan taat.
untuk kasihnya, maka disinilah ujiannya. Akhirnya, bahkan kadang-kadang kita melihat mereka yang tidak beriman seakan-akan seperti lebih apa? Lebih makmur keadaannya daripada orang yang beriman. Atau terkadang kita melihat, menyaksikan orang beriman yang jauh daripada taat dengan orang yang beriman taat. Ini kadang-kadang keadaannya suka lebih nampak nih melalui pandangan manusia yang sempit ini sesungguhnya. Nampaknya seakan-akan lebih baik daripada orang yang taat. Dan kedua-duanya Allah kasih. Inilah Allah yang maha apa tadi? Maha Rahman. Iya, Rahman ini maha pengasih. Semuanya Allah kasih tanpa terkecuali. Tidak melihat agama, tidak melihat apakah dia imannya fasik atau tidak melihat juga suku, ras dan lain sebagainya. Semuanya Allah kasih. Kemudian sifat Allah yang berikutnya adalah Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim maha sayang, maha cinta. Dan baru di sini berlaku yang namanya pilihan Allah. Sayang Allah dan cinta Allah hanya bagi mereka yang sayang dan cinta pula kepada Allah. Tentu satu mereka adalah yang beriman kepada Allah. Kemudian tingkatan berikutnya adalah orang yang beriman yang taat kepadanya. Maka kemudian Allah cinta padanya. Ini harus bedakan antara kasih dan cinta. Dan dua-duanya Allah memiliki sifat tersebut. Maha pengasih, semuanya Allah kasih, baik yang iman ataupun tidak. Yang kedua adalah maha penyayang, dan sayangnya Allah hanya bagi mereka yang beriman. Kita ulang. A'udzubillah, apa artinya? Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Alhamdulillah lancar sampai terkutuk, saya belum nyampe sana. Alhamdulillah, saya belum sampai rojim gitu ya, udah langsung sama terkutuk. Alhamdulillah lancar, langsung masuk apa? Jalan tol. Iya. Saya baru bertanya, a'udzubillah. Nah, berarti kalimatnya sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Jadi di sini insya Allah selain kemudian tafsir itu kan berarti mengambil yang namanya makna dari apa yang disampaikan oleh firman tersebut. Akan tapi kemudian sebelum masuk ke tafsir, kita belajar juga tentang tarjimnya. Jadi tarjim di sini adalah lafdiyah, kata per kata, kalimat per kalimat, supaya kemudian kita memiliki apa pengetahuan yang begitu jelas sesungguhnya arti yang ini tuh katanya yang mana. Insya Allah. Ya, kembali lagi aku berlindung gitu. Jadi sesuai kalimat yang saya sampaikan aja ya. Kalau misalnya saya sampai selesai itu juga gitu ya. Insya Allah. Siap? Siap? A'udzu. Yang kenceng. A'udzu. Aku berlindung Billahi kepada Allah minasyaitonir ar-rajim. Nah, begitu ya. Minasyaitonir dari syaitan. Sebenarnya godaannya enggak ada. Godaannya apa? Enggak ada di situ. Minasyaitonir dari godaan. Tapi memang sifatnya setan adalah menggoda. Maka ditambahin tuh. Dia terjemah dengan godaan, padahal nggak ada godaan kalimat di situ ya. Cuma minasyaitonir dari syaiton. Ar-rajimi yang sifat syaiton itu adalah terkutuk, jahat. Bismi, bi itu dengan ismi nama. Jadi kalau bismi berarti dengan nama. Ya, begitu ya. Bismi Allahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya begitu
ya. Ada menyebutnya nggak di situ? Kan biasa kita menerjemahkan dengan menyebut nama Allah, gitu ya. Ada menyebutnya nggak? Nggak ada ya. Jadi bismi dengan nama Allah, dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama, dialah Allah 'allama yang mengajarkan bil qalam, perantara apa? Kolam ini perantaranya pengajar, perantaranya kemudian kita menulis, perantaranya kemudian kita membaca. Agar semuanya itu masuk dan insya Allah berhasil, maka apa kata Allah? Iqra bismi rabbika, beriqra'lah dengan nama Tuhanmu. Berarti dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau mau iqra, bismillah. Mau ngapain aja, awali dengan bismillah. Karena siapa yang mengerjakan sesuatu tanpa kalimat bismillah, fahuwa aqta, kata Rasulullah. Fahuwa aqta, apa itu fahuwa aqta? Maka dia akan terputus dari rahmat Allah, terputus dari pahala Allah, terputus dari nilai bahwa pekerjaan tersebut tidak dinilai ibadah oleh Allah. Maka ibu jangan sepelekan pekerjaan dapur. Ibu jangan sepelekan pekerjaan dapur. Kalau nggak ngerjain dapur, kemudian bagaimana akhirnya keluarga bisa makan? Jangan sepelekan. Yang terpenting adalah awali dengan apa? Iya, awali atau mulailah dengan bismillah. Jangan sepelekan pekerjaan sumur. Gagabah kata orang Sunda banyak. Masa Allah, kalau itu sumur nggak dikerjain, bagaimana? Sementara mau ke masjid aja perintahnya bagaimana? Khudu zinatakum inda kulli masjid. Kalau mau datang ke masjid, percantik diri. Begitu. Mau ke masjid pakai daster, nggak ada bedanya antara masjid sama sumur sama kasur. Masa? Insyaallah. Itu perintahnya. Khudu zinatakum, dandan. Mau menuju mau sholat dandan, mau menuju akan tetapi dandanannya sesuaikan. Mau sholat pakai lipstik tak sesuai, itu namanya. Gitu ya. Jadi berdandan yang kemudian sesuai bahwa kita ini mau menuju Allah. Terlebih-lebih kemudian kita dandani batinnya dengan kalimat istighfar. Mau ngaji istighfar dulu. Mau sholat jangan langsung masuk ke gerbangnya. Istighfar dulu. Dandan dulu gitu loh Bun. Ya. Mau menuju siapa? Mau menuju Allah. Jadi tadi sekali lagi tidak ada kata apa? Menyebutnya. Hanya dengan nama Allah. Insya Allah segala sesuatu yang sepele itu tidak akan sepele di mata Allah. Terlebih-lebih sesuatu yang memang sudah jelas secara mutlak yang merupakan perintah atau ibadah. Yang sepele saja, sekali lagi kan kita menganggap kadang di dapur, di sumur, apakah itu bisa menjadi ibadah? Bisa, kalau ibu cerdas. Awali sekali lagi, mulailah segala sesuatu itu dengan kalimat apa? Bismillah. Kemudian selanjutnya Al-Fatihah. Ayat pertama adalah Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian lanjut. Ya. Sebetulnya situ gak ada segalanya. Kenapa kemudian kita tafsir dengan segala? Memang demikianlah. Yang berhak untuk dipuji hanyalah Allah. Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Pembuka, Maha Pemberi rezeki, Maha Pengatur segalanya. Maka sesungguhnya yang berhak untuk dipuji itu adalah Allah. Maka ketika kita sebagai manusia mendapati namanya pujian dari manusia yang lain, kembalikan pujian itu kepada Allah dengan kalimat apa? Alhamdulillah.
Alhamdulillah segala puji lillahi kepunyaan Allah, milik Allah, bagi Allah. Allah yang apa? Rabbil alamin. Yang apa? Rabb, yang pengatur alam, Tuhan semesta alam. Jadi Rabb itu berarti adalah Rabbi, pengatur daripada alam, penciptanya, pembuatnya, pengaturnya. Itu adalah Allah. Maka segala pujian kembalikan semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Allah lah yang berhak mendapatkan pujian tersebut. Maka alhamdulillah segala puji lillahi, bagi Allah boleh, milik Allah boleh, kepunyaan Allah boleh. Jadi lam di sana, li di situ adalah menunjukkan kepada kepemilikan. Kalau sampai masjid itu punya betah, maka supaya betah segala sesuatu yang menjadikan kadang-kadang kita akhirnya gak fokus itu semuanya diatur gitu loh dari rumah. Kalau mau ngaji jangan sampai keganggu sama hujan, ya mau ya jemurannya dirapiin dulu kan gitu. Lagi ngaji jangan sampai diteleponin, "Ma, ini lauknya di mana? Ma, ini ongkosnya di mana?" Rapiin gitu loh. Biar masuk masjid kemudian kita tenang, adem gitu ya. Masya Allah. Allah itu akan rahmati siapa yang berkumpul di masjid. Allah akan berikan as-sakinah orang yang berkumpul di masjid. Allah akan bentangkan sayap para malaikat bagi mereka yang kumpul di masjid dan ngaji. Allah akan bangga kepada mereka. Akan tapi kemudian kita mau menyambut rahmatnya tidak, mau menyambut segala apa yang memang menjadi fadilah daripada orang mengaji apa tidak, gitu aja sih pilihannya. Kalau kita mau menyambut, berarti kan segala sesuatu yang kemudian sifatnya akan mengganggu, nah semuanya kita atur dulu, gitu ya Bun? Iya. Insya, berarti udah pada tenang kan di masjid? Tenang ya? Kenapa? Allah. Jangan langsung push aja jalan. Dan yang lalu kan sudah disampaikan ya, sebelum jalan sampaikan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan kalimat itu berpotensi kita akan diberikan 3. Kudita diberikan petunjuk, kemudian kufita diberikan kecukupan, kemudian yang ketiga mukita diberikan perlindungan, keselamatan. Bukan begitu ya? Alhamdulillah. Yuk, alhamdulillah segala puji lillahi, milik Allah, Rabbil alamin. Allah ini adalah pemilik alamin, Tuhan semesta alam. Kalau sudah pemiliknya berarti Allah lah yang akan mengatur semuanya. Dan kita harus taat pada aturan agar kita pun selamat. Kalau mau selamat berarti ikut aturan siapa? Aturan Allah. Ikut aturan Allah. Jangan membangkang pada aturan Allah. Kita ini adalah ciptaan Allah, kita pun adalah milik Allah. Apa yang saat ini Allah berikan kepada kita itu semua adalah merupakan apa? Aturan Allah, agar kemudian masalah segala sesuatu yang telah Allah ciptakan ini kemudian semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses, dengan selamat, insya Allah. Lanjut ayat berikutnya. Ya, diulang lagi, yaitu adalah Ar-Rahman. Ini menyatakan kepada kita bahwa Allah saja yang dipuji. Kembalikan saja pujian itu kepada Allah, karena Allah adalah pemilik alam ini. Kemudian Allah lah yang mengasihi sebagai sifatnya pengasih. Kemudian Allah juga adalah Maha Penyayang. Ini sudah Allah sampaikan kepada kita. Yang wajib kita puji itu adalah Allah. Maka kemudian kita sholat dalam rangka mau menyampaikan pujian kepada Allah, diawali dengan kalimat Allahu Akbar. Kita akui bahwa Allah itu yang maha besar. Tapi Allah yang maha besar kemudian tidak terima kalau kita tidak
menyebut nama yang dibesarkan oleh Allah, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad seorang manusia yang dibesarkan oleh Allah. Allah yang maha besar tidak akan menjadikan akhirnya sholat membesarkan kita, memulihkan kita. Kalau orang yang dibesarkan oleh Allah kemudian kita lupa menyebutnya, maka sholat itu tidak sah kalau tidak membaca Fatihah, dan sholat itu tidak sah kalau tidak membaca sholawat. Betul? Betul? Disampaikan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa sungguhnya sholat itu adalah merupakan mi'rajnya seorang yang beriman untuk menuju kepada Allah. Apa itu mi'raj? Mi'raj itu adalah tangga. Jadi kalau kita mau sampai kepada Allah, mau menuju kepada Allah, ya harus melewati tangga. Tangganya itu apa? Dan di dalam sholat ada Fatihah dan sholawat. Maka di luar sholat nih Bu, supaya doa kita itu bermi'raj kepada Allah, naik tangganya kepada Allah, jangan lupa Fatihah dan sholawat. Betul? Itu jangan, ya Allah minta duit ya Allah, ya Allah. Pasti udah gelisah aja gitu ya, belum punya pegangan buat cucu jajan besok ya Allah. Mi'rajkan itu doanya dengan pembacaan Fatihah dan sholawat. Bahkan kalaupun kita tidak katakan bahwa sebenarnya kebutuhannya adalah bekal buat jajan besok, baca aja Fatihah dan sholawat, Allah tahu besok langsung didatangkan buat jajan. Insya Allah. Berkah apa? Suratul Fatihah sama sholawat. Karena kalau sudah demikian kita itu bermi'raj kepada Allah, gitu ya. Itu di luar apa tadi? Sholat. Apalagi kemudian kita melaksanakan sholat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Sudah ya. Maliki yaumiddin. Malik. Malik ini apa? Menguasai, merajai. Yaumiddin, jangankan hari ini, hari nanti pun sebagai hari kiamat, hari yang sifatnya adalah sesuatu yang abadi, menjadi hari pembalasan. Allah yang menguasai, Allah yang merajai. Terlebih-lebih dunia ini bukan hari yang sifatnya adalah pasti. Tidak ada kepastian di dunia ini. Sesuatu yang pasti pun yang menguasainya siapa? Yang merajainya siapa? Yaitu adalah Allah. Terlebih-lebih dunia yang sifatnya itu adalah tidak ada yang pasti. Makanya Ibu jangan sekali-kali Bu ngaji, ya gua datang. Oke. Sampaikan kalimat apa? Insya Allah itu pasti. Dan jangan sekali-kali Ibu bertopeng dengan kalimat insya Allah. Padahal Ibu tidak akan mampu misalnya besok untuk datang. Ibu tidak akan mampu barangkali besok untuk memberi, tapi kemudian Ibu sampaikan kalimat insya Allah. Itu topeng kalau begitu namanya. Gak boleh bohong dengan kalimat insya Allah. Justru ketika kita bisa memastikan, bisa datang, bisa memberi, sampaikan kalimat insya Allah. Jadi kalimat insya Allah ini adalah merupakan kalimat kepastian yang karena kita sebagai manusia sifatnya tidak ada yang pasti, maka kita mohon pertolongan kepada Allah. Apa itu insya Allah? In jika sya'a, berkehendak Allah. Allah pastinya berkehendak kalau manusianya berkehendak. Maka kalau besok misalnya kita bisa memastikan untuk bisa datang, jangan okah. Insya Allah, Bu datang ya okah. Nggak ada yang pasti di dunia ini. Karena kalau sudah okah kan pasti. Tidak ada yang pasti di dunia ini.
tapi kita bisa memastikan kita sesuai dengan kemampuan kita yang nantinya kemudian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikan kalimat apa? Insya Allah. Dan ini terdapat pada suratul Kahfi. Ada di dalam surah apa? Al-Kahfi. Walana li syai'in fa'ilun dzalik goda. Jadi jangan kau katakan bahwa kamu pasti bisa mengerjakan tersebut di esok hari. Tidak boleh mengatakan oke. Tapi katakan insya Allah pada sesuatu yang oke tersebut. Tapi kalau tidak mampu, ibu sedang sakit, barangkali ibu juga sedang sulit, sepertinya sulit untuk memenuhi daripada undangan atau dan lain sebagainya. Ibu jangan insya Allah, bilang aja saya belum bisa atau saya tidak bisa. Ini mah insya Allah dianggapnya nggak bisa, oke dianggapnya bisa. Salah itu ya, salah. Maliki yaumiddin. Apa tadi artinya? Memiliki, merajai hari akhir, hari pembalasan. Jadi memang hari nanti, hari kiamat itu adalah banyak apa namanya sebutannya, termasuk sampai pada kata yaumuddin. Malik yaumiddin iyyaka. Jadi tadi pujian kita sampaikan pada suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, sampai pada sifat-sifat Allah. Jadi kita memuji pada Allah dan sifat Allah adalah begini sampai kepada tadi apa? Maliki yaumiddin. Barulah kemudian Masya Allah ada kalimat iyyaka. Iyyaka hanya kepada. Mana mu'nya ka itu adalah kalimat kamu. Assalamu alaika berarti keselamatan bagi kau. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Assalamu alaika ya Nurullah. Assalamu alaika ya Sofwatallah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Jadi ka itu adalah engkau. Dan ini ketika kita masuk raudhah ya di Masjid Nabawi, masuk Nabawi, kemudian kita ucapkan doa-doa masuk masjid, mau masuk raudhah sampaikan salam kepada Rasulullah dengan kalimat assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nurullah, assalamu alayka ya Safwatallah, assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau ibu mengerti maknanya dan kemudian salam tersebut betul-betul masih tertancap di dalam jiwa ibu, dalam batin ibu bisa nangisnya kenceng. Masya Allah. Karena begitu terasa dengan salam tersebut seakan betul-betul Rasul itu di depan mata kita. Dan kemudian Rasul, Masya Allah, menyambut salam tersebut, kemudian menjawab, terlebih membalasnya. Demikian ya Bun. Kata disampaikan apa? Iyyaka, hanya kepadamu. Apa hanya kepadamunya? Nah, butuh kami menyembah, kami beribadah. Hanya kepadamu kami beribadah. Luar biasa nih Allah. Namanya juga firman Allah. Allah yang buat ini kalimat-kalimatnya, ini kata-katanya. Kalau sudah Allah yang buat, gak boleh ada manusia yang merubah. Walaupun ibu lagi sholat sendirian, kan na'bud itu kami. Nun itu di sana menunjukkan kepada apakah? Kami. Na'bud kami ibadah. Ibu sholat sendirian, nah kemudian ibu ganti, aku ibadah. Jadi kalimatnya na'bud enggak boleh. Dan ini mengandung makna yang begitu tinggi. Kenapa kemudian Allah membuat kalimat tersebut dengan kalimat kami? Nah disinilah Masya Allah, Ibu, ada sebuah pesan dari Allah. Ayo segala sesuatunya kita kerjakan bersama-sama.
berjamaah, jalin kebersamaan. Na'budu kami menyembah wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'inu kami memohon pertolongan, kami meminta pertolongan. Bu, ibadah dulu apa minta tolong dulu? Tadi kalimatnya aja tadi. Kalimatnya itu ibadah dulu apa minta tolong dulu? Ibadah dulu kan tadi kalimatnya ya. Nah ibu ibadah dulu apa minta tolong dulu sama Allah? Ibadah dulu lah. Amin ya Allah. Amin ya. Ibadah dulu. Nanti juga ditolong. Ini mah minta mulu sama Allah. Masya Allah. Ketika permintaannya belum terpenuhi, boleh jadi rajin itu datangnya sama Allah. Ya gimana kebiasaan sama tetangga gitu kan, sama tetangga minta tolong rajin bawain oleh-oleh, rajin datang. Sini deh gua punya ini baru dari pasar gitu. Padahal di sini apa? Gua besok mau tolong sama dia, paling enggak kan gua kagak mau amat gitu ya. Nah, Masya Allah. Dan sifat manusia itu besok bosan, lu datang lu minta tolong lagi, tapi Allah tidak demikian. Akan tapi demikian etikanya ibadah dulu lah, baru minta. Maka ketika minta juga jangan to the point lah. Puji dululah Allahnya, puji dululah kekasih Allah itu Nabi Muhammad. Jangan to the point. Khawatirnya apa kita dipentokin sama mereka? Lu siapa? Asal Allah, to the point banget, lu siapa? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan itu buktikan Bu kalau hanya kepada Allah. Katanya hanya kepada Allah. Baru diuji dikit aja kemudian kita akhirnya jauh dari Allah. Yang kemudian kita cari-cari. Kita cari-cari pintu tetangga, habis tetangga dia nangis, baca-baca ya Allah, bantu gua kok aja lagi diuji begini. Padahal tadi apa kata dalam suratul Fatihah? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Berarti kalau diuji balik aja ke Allah. Melalui apa? Salat. Kalau Allah itu adalah Maha penerima curhatan. Keren banget ya. Pokoknya luar biasa. Dan segala curhatan kita, insya Allah nggak akan terbongkar. Akan dibongkar juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau kita curhatnya sama tetangga, kan tadi kalau pas lagi baik-baiknya terus kita juga bawain oleh-oleh, nah besok bocor. Di depan baik, di belakang ya Allah. Insya Allah lah kalau di sini nggak ada yang seperti itu. Mau ngapain lagi? Kita mau pulang ke akhirat. Kita pasti juga di akhirat nanti juga kita kan perlu tetangga kita perlu saudara kita kan perlu juga teman-teman kita seperti ini. Maka dari itu ayo kita berkumpul di sini untuk bisa saling bersaksi nanti. Ibu nanti kalau misalnya sudah di gerbang surga, ibu walaupun barangkali baru 2 kali ketemu saya di sini, ibu tolong cari saya ya. Itu ibu Ustazah ini mana? Kita udah kumpul di surga ini. Ibu Ustazah ini mana? Jadi insya Allah antara kita bisa saling mensaksi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina apa doanya ini? Ini apa namanya doa. Jadi tadi pujian di Fatihah ini apa namanya? Pujian diawali tadi dengan alhamdulillah sampai kepada kalimat Maliki Yaumiddin. Kemudian setelah itu ini namanya penyadaran diri dan pengakuan diri dengan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengakuan serta penyerahan diri kita kepada Allah. Baru setelah itu doa. Apa itu doanya? Ihdina. Dan apa yang memang ada dalam suratul Fatihah juga ini kita biasakan
di luar suratul Fatihah, kalau kita misalnya ada keperluan kepada Allah yang disebut dengan doa, maka tadi apa dulu? Memuji dulu, ya, memuji dulu, kemudian hadirkan pengakuan diri terlebih dahulu dengan istighfar. Kan kita memuji dengan kalimat alhamdulillah, memuji dengan sholawatnya, kemudian kita pengakuan diri dengan astagfirullahaladzim, baru lain. Nah, ini ajarannya dari suratul Fatihah. Mintanya apa tadi? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Mau ngaji lurus, mau salat lurus, jangan kegoda. Ini pasar Lembang, kalau di saya ada pasar Bengkok namanya. Kunciran, ini begitu. Lurus, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mana yang jalan yang lurus itu? Nih terjemahnya juga jalan yang lurus ada dalam suratul Fatihah itu sendiri. Berikutnya kalimatnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus tersebut adalah siratal, jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, kau beri nikmat alaihim, atas mereka. Lebih percaya diri siratal, jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, kau beri nikmat alaihim, alhamdulillah. Bisa? Siratal ladzina ghair. Jadi tadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang engkau beri nikmat. Kalau sudah nikmat, ketika kita menjalankan satu jalan tersebut, pasti kita akan bahagia adanya. Kan itu ada merupakan apa tadi? Nikmat. Kalau masjid ini merupakan kenikmatan, kalau pengajian merupakan kenikmatan, sholat pun merupakan kenikmatan, harusnya ibu setelah ngaji bahagia. Harusnya ibu setelah melaksanakan sholat bahagia. Kalau kemudian setelah sholat, setelah ngaji masih juga kurang, apalagi nggak bahagia, apakah sholat dan ngajinya yang salah? Jadi ini harus perlu evaluasi atau koreksi. Jangan mengoreksi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, bahwa masjid merupakan sumber kebahagiaan, sholat merupakan wadah kebahagiaan. Ini kita nggak boleh koreksi itu. Kalau kita tidak dapat kebahagiaan dari sholat dan dari masjid ini, yang harus kita evaluasi adalah diri kita sendiri. Boleh jadi niatnya belum, tujuannya belum, persiapannya belum. Jadi niatnya belum lurus, tujuannya belum, persiapannya belum, prosedurnya belum, gitu. Jadi lihat prosedurnya, lihat prosesnya, lihat persiapannya, lihat niatnya, lihat tujuannya. Kalau itu semuanya sudah betul-betul dijalankan sesuai dengan syariat, nggak akan salah. Allah itu adalah maha benar. Maka kita sampaikan shadaqallahul azim. Allah itu maha benar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jalan yang lurus itu adalah satu, jalan membawa kenikmatan, satu. Kemudian yang kedua adalah ghairil maghdub, jalan yang tidak dimurkai, yang tidak dibenci. Ghairil maghdub itu adalah tidak dimurkai. Jadi kalau tidak mendatangkan kebencian serta kemurkaan Allah, itulah yang namanya atau disebut dengan jalan yang lurus. Kalau jalan yang kita tempuh kemudian justru menghadirkan kekecewaan Allah, terlebih
kemarahan serta kemurkaan Allah, berarti itu jalannya belum apa tadi? Lurus. Karena jalan yang lurus, satu, membawa pada kenikmatan, kedua, membawa pada kecintaan Allah, bukan kemurkaan Allah. Kemudian yang ketiga, jalan yang lurus. Yang ketiga itu adalah waladhdallin. Amin. Emang betul Bu, pokoknya suratul Fatihah mau kita baca, mau kita dengar, pokoknya langsung katakan amin. Karena siapa yang aminnya berbarengan dengan amin malaikat. Jadi jangankan kita, ini malaikat kalau dengar suratul Fatihah amin langsung. Jadi siapa yang aminnya berbarengan dengan malaikat, maka dosanya gugur. Pastinya susah. Yang enggak melihat Kata ibu, gimana cara ngepasin sama aminnya malaikat? Gitu ya. Jadi selesai dolin, langsung kemudian kita katakan amin. Setelah amin, masa lalu kita ingat sama orang tua kita dengan kalimat bagaimana? Robbi firli wal walidayya amin. Jadi dengar Fatihah amin, setelah kita doa Robbi firli wal walidayya amin. Karena jaminan yang aminnya bersama dengan malaikat akan diampuni dosa. Kita ingat dong sama orang tua, jangan cuma dosa kita aja. Maka sampaikan kalimat Robbi firli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, dan orang tuaku. Amin. Senang udah almarhum atau almarhumah yang udah mendahului kitanya ingat sebagai anak. Ini Mas Soleh sendirian, Solihah sendirian. Boro-boro mau ucap Robbi firli wali walidayya. Atau sedekah pelit, setidaknya jangan pelit sama ucapan, jangan pelit sama doa. Jadi yang ketiga adalah jalan yang lurus adalah waladhdallin, jalannya enggak sesat. Jalannya apa? Tidak sesat. Jadi pada sesuatu yang menyesatkan berarti itu adalah bukan merupakan jalan yang lurus. Dan insya Allah nih Ibu hadir di pengajian ini, kan Rasulullah menyampaikan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi kalau sudah begitu masuk masjid ini menjadi jalan yang lurus atau bukan? Lurus. Insya Allah jalan yang akan menjadikan kita kemudian mudah menuju surga. Mudah menuju surga seperti apa? Kan tadi sudah saya sampaikan, kalau surga itu harus dibeli dengan tiket sholatnya kan dimudahkan oleh Allah. Kalau sholat agar semakin luar biasa nilainya, kalau memang diperlukan untuk yang namanya bangun malam dan bangun pagi, Allah akan mudahkan itu semuanya. Dengan apa tadi? Ikhlas ridho datang ke majelis ilmu, sampaikan pada keluarga ibu, sampaikan pada saudara ibu, teman ibu, tetangga ibu. Setidaknya kalaupun hanya sekedar nyender ibu, kata ibu yang nyender ibu, nyender lagi ya intinya. Jadi dalam artian sekedar datang, sekedar nyender, habis nyender ibu tawadu, nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, itu saja sudah lebih baik dari mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Saking apa luar biasa keutamaan hadir di majelis ilmu itu. Kan tadi salah satunya akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ayo kita beli dengan cara hadir di sini. Sampaikan. Bahkan kalau di kampung-kampung sampai anak aja dibawa. Supaya apa? Menurun ke anaknya. Jadi jangankan apa tadi membawa buku, membawa pulpen dan persiapan lainnya, tidak, itu pun Masya Allah akan mudahkan. Ya cuma jangan salah aja begitu ya. Kalau misalnya nanti yang bawa pulpen dan bawa Quran, nanti dibawa ke depan di surga sama Allah. Ya Allah, kenapa saya ditaruhnya di belakang? Ya kan di belakang juga lumayan. Yang penting di mana? Di surga. Kan dulu
juga Ibu, kalau masuk pengajian pasti milihnya duduk